Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 2. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu saja memberkati hidup kami dan memberi kesempatan bagi kami untuk terus merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran, supaya iman kami bertumbuh ke arah dewasa dan semakin mengenal Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami dalam segala kondisi hidup yang kami alami. Kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan sehingga firman Tuhan akan sungguh-sungguh merasuki hidup kami dan kami memuliakan Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga semua yang mendengar boleh terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yoel. Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27. Judul dari firman Tuhan ini adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27. Dan tema untuk minggu ini adalah bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Firman Tuhan kali ini berbicara tentang pemberitaan tentang janji pemulihan Yehuda dan Yerusalem setelah malapetaka yang membinasakan tanah dan segala yang hidup di atasnya. Janji pemulihan. Janji pemulihan ini datang dari Tuhan yang disampaikan oleh Yoel. Pemulihan adalah suatu keadaan
atau suatu pengembalian keadaan, memperoleh kembali keadaan semula. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada umatnya, Yehuda dan Yerusalem. Bahwa tidak selama-lamanya mereka hidup di dalam bencana dan malapetaka, tetapi ada suatu masa di mana semua yang terjadi itu akan dipulihkan kembali, akan dikembalikan kondisinya seperti sebelum terjadi bencana. Bencana apa yang terjadi di sana? Yaitu pada ayat 25 dikatakan bahwa aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Jadi bencana ini mengakibatkan bangsa Israel, bangsa Yehuda atau Yerusalem ini mengalami kelaparan. Sehingga tanah-tanah yang seharusnya menghasilkan tanaman dan memberi kelimpahan dari hasil tanaman ini tidak lagi mendapatkan hasil karena adanya bencana dari belalang, pelahap, pengerit, dan sebagainya. Maka ayat 18 mengatakan Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, tanah yang diberikan kepada umatnya, sehingga mendorong Tuhan untuk berbelas kasih. Jadi pemulihan itu akan terjadi ketika Tuhan memberikan belas kasih kepada umatnya yang telah mengalami penderitaan. Sehingga Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi mereka, keadaan pertanahan mereka, pertanian mereka. Tuhan akan menjauhkan binatang-binatang yang mengakibatkan terjadinya bencana ini, karena Tuhan mengasihi bangsa pilihannya. Tetapi janji ini akan terjadi apabila bangsa pilihan Tuhan ini mau bertobat. Syarat pemulihan itu adalah pertobatan. Dan di dalam ayatnya yang ke-13 dari pasal 2 ayat 13, di sana dikatakan seruan untuk bertobat. Diserukan untuk bertobat dalam ayat 13 dikatakan koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya pertobatan itu adalah mengoyakkan hati, merobekkan hati, merasa hancur hati. Jadi koyakkan hati di sini adalah menaklukkan keegoisanmu, mematikan sifat keakuanmu, dan berbalik kepada Tuhan, mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar mengatakan bertobat, tetapi tidak diikuti dengan kehidupan yang benar-benar berbalik kepada Tuhan. Maka kembali lagi bahwa syarat untuk mendapatkan pemulihan, untuk terjadinya berkat yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya adalah pertobatan. Dengan pertobatan itu akan menjadi jalan untuk kembalinya keadaan seperti semula. Dan ketika kita membaca firman ini, Tuhan mau menyatakan bahwa hal-hal yang pernah terjadi itu dihalaukan supaya umat Tuhan ini mengetahui bahwa akulah Tuhan dan aku ada di antara orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel ini tidak lagi menjadi takut, tidak lagi menjadi malu karena bencana yang terjadi atas mereka. Tuhan mau mengembalikan keadaan mereka sebagai umat pilihan Tuhan yang mengalami kelimpahan, tetapi juga Tuhan akan mengembalikan mereka pada posisi kehidupan rohani yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, diawali dengan pertobatan. Maka ketika kita membaca tema atau mendengarkan tema bahwa bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan, itu berarti pemulihan terjadi itu karena campur tangan Tuhan, karena didorong oleh keinginan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi. Bukan karena kekuatan umatnya,
karena mereka sendiri tidak mampu menolong mereka diri mereka sendiri untuk kembali pada posisi semula seperti keadaan sebelum terjadinya bencana dan serangan dari bangsa-bangsa lain. Bersukacita, bersorak-sorak karena Tuhan, itulah yang akan terjadi kepada bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita menyimak ayat per ayat dalam Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27 ini, kita menemukan bahwa semua bentuk pemulihan yang akan terjadi, yang dijanjikan dalam firman ini, semua bermula dari keinginan Tuhan. Tuhan menjadi cemburu, Tuhan menjawab, kemudian Tuhan menyerukan jangan takut, bahwa tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum. Aku akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan sehingga kamu mengetahui ada aku. Kita pun mengerti bahwa dengan kekuatan umatnya, pemulihan itu tidak akan terjadi. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, semua yang tidak mungkin bagi umat Tuhan itu menjadi mungkin karena ada kehadiran Tuhan. Nah, firman Tuhan ini juga mengoreksi kita bahwa terkadang pergumulan, tantangan, ujian dalam hidup kita tanpa kita sadari terjadi akibat pemberontakan kita, ketidakdengar-dengaran kita kepada Tuhan, kita melawan Tuhan, kita tidak mengikuti kehendaknya, keinginannya, sehingga keadaan menjadi berubah. Tetapi di balik itu, Tuhan menginginkan selalu ada hal-hal baik terjadi di hidup kita, ada kelimpahan, ada kebaikan, ada kebenaran, tetapi itu pun perlu adanya penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Itu yang disebut pertobatan. Pertobatan tidak hanya terjadi 1-2 hari, tetapi seharusnya terjadi setiap hari. Karena kecenderungan kita adalah melakukan sesuatu yang menjadi keinginan kita sendiri tanpa kita sadari bahwa kita telah melanggar kehendak Tuhan. Pertobatan seharusnya terjadi setiap hari, karena kita sering lupa, karena kita sering salah, karena kita sering menyakiti hati Tuhan. Sehingga pertobatan harus lahir dari hati yang menyadari akan kesalahan, hati yang dikikis habis keakuannya, hati yang diserahkan untuk dipulihkan di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menginginkan suatu kehidupan yang berbahagia, penuh damai sejahtera, kita bergembira, kita bersuka cita, itu pun harus diawali dengan pertobatan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, datang kepada Tuhan dengan penyesalan, dan dengan keinginan yang kuat untuk mengalami perubahan. Maka sesuatu yang kita pandang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin dalam campur tangan daripada Tuhan. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Jadi alasan kita bergembira, alasan kita bersorak-sorak, alasan kita bersukacita karena di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Karena di dalam Tuhan itu selalu ada tujuan, karena di dalam Tuhan itu ada selalu masa depan. Ketika umat Tuhan itu terhimpit, mengalami bencana yang luar biasa sehingga mereka mengalami kekeringan dan tidak adanya kelimpahan, pada akhirnya ketika janji pemulihan ini disampaikan oleh Yoel, maka di situ ada harapan, di situ ada masa depan, di situ ada pemulihan, di situ ada suasana yang dikembalikan seperti sedia kala. Di luar Tuhan tentu tidak ada harapan. Di luar Tuhan tentu tidak ada pemulihan. Di luar Tuhan tidak ada masa depan. Mengajarkan kepada kita bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan, dan apabila kita meninggalkan Tuhan, kita sendiri akan menderita kerugian.
Karena kita tidak bisa berjalan, menikmati hidup, dan mengalami masa depan terbaik itu di luar Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kebutuhan akan Tuhan itu menjadi penting, sehingga menggerakkan kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam firman dan kehendak-Nya, sehingga Tuhan berbelas kasih, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau menempatkan kita pada posisi di mana kita menikmati segala berkat-Nya, tetapi kita lebih dahulu harus memberi diri kita, kehidupan kita diserahkan sepenuhnya oleh Tuhan, maka di dalam itu kita akan menikmati sorak-sorak, kita akan menikmati sukacita yang besar, itu karena Tuhan. Alasan kita mengalami pemulihan dalam kehidupan, alasan kita mengalami peningkatan ekonomi, alasan kita mengalami masa depan, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Dengan kesadaran ini, kita harus membawa diri kita semakin mawas diri, semakin hati-hati, semakin berjaga-jaga. Jangan-jangan kesalahan-kesalahan yang kita buat akan kembali mengakibatkan bencana kepada kita. Jangan-jangan karena kita meninggalkan Tuhan, jangan-jangan karena kita tidak mau diatur Tuhan, maka segala bencana itu bisa terjadi karena kesalahan kita sendiri. Karena kita perlu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik, yang tidak benar buat hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada umat yang dikasihinya untuk mengalami suatu kehidupan yang baik, peningkatan ekonomi, kelimpahan, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang sangat besar, sehingga Ia menginginkan umat yang Dia pilih itu mengalami kejayaan, mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan. Itu karena ada kehadiran Tuhan. Ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dengan pemulihan ini Tuhan mau menyatakan bahwa bangsa ini ada Allah. Dan tidak ada Allah lain selain Tuhan Allah yang mereka sembah dan muliakan. Sehingga dengan kehadiran Allah di tanah air mereka ini akan mengubahkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Ini membuat kita menaruh iman percaya kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan itu Allah yang maha hadir, Allah yang maha kasih, Allah yang menolong, Allah yang setia, yang terkadang kita tidak setia kepadanya, tetapi Ia setia pada janjinya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepadanya, itu tidak pernah menjadi sia-sia. Semua penyerahan diri kita kepada Tuhan, semua pertobatan kita kepada Tuhan, itu selalu ditilik dan diingat Tuhan, dan itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang tidak berefek baik buat hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini akan mendorong kita, akan memotivasi kita untuk selalu hidup berjalan di jalan Tuhan, karena Tuhan selalu punya rencana, rancangan yang baik untuk memulihkan kita yang tadinya bersalah, yang tadinya berdosa, yang tadinya jauh dari Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya, karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberikan firman-Mu untuk kami pada kesempatan ini. Materialkanlah firman Tuhan dalam hati dan hidup kami, sehingga gaya hidup pertobatan terjadi setiap hari, karena kami sadar kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Terkadang kami menyakiti hati Tuhan, tapi kami tidak mengerti, kami tidak sadar. Dan karena itu ampuni kami dari semua hal yang menyakiti Tuhan, ampuni kami dari semua perbuatan kami yang tidak memuliakan Tuhan, sehingga segenap hidup kami diserahkan kepada Tuhan, dan pemulihan demi pemulihan dalam bentuk apa saja terjadi dalam kehidupan kami itu karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan kepada kami, karena Tuhan
mengasihi kami luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.